Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, jemaah, sahabat jannah, sahabat salat subuh, masjid, dagang, muttaqin, pasar simpang ampe, mudah-mudahan kita selalu dijaga Allah dengan mencintai rumahnya. Penjagaan Allah itu ada secara fisik, ada secara rohani, jasmani dan rohani. Kalau orang itu dijaganya rohaninya, maka mudah mau datang ke masjid, cepat bangunnya, tidak terlambat, tidak lalai. Mudah-mudahan kita selalu dijaga Allah. Kita masih bicara tentang ayat 60 surah Yasin, peringatan Allah di hari kiamat nanti tentang kesilapan manusia yang tunduk di bawah kehendak iblis. Manusia mayoritasnya hidup ini, kalau kita perhatikan, kebanyakan manusia terjebak, terperangkap dalam perangkap iblis, macam-macam perangkapnya. Kalau malam hari termasuklah tidur ya. Jadi tadi kita menikmati surah Al-Qiyamah, rakaat pertama, rakaat kedua, halaman 577 tentang nafsu. Kita ambil satu ayat saja. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ini ada hubungannya dengan iblis. Nafsu ada hubungannya dengan iblis, nafsu ada hubungannya dengan malaikat. Ulama yang menggeluti, yang membincangkan tentang kenafsuan atau nafsu, mengatakan nafsul lawwamah yang disorot dalam surah Al-Qiyamah juz 29 halaman 577. Nafsul lawwamah ini kadang-kadang bersama iblis, kadang-kadang bersama malaikat. Manusia ini dua saja ya. Manusia ini ada dua saja. Kalau ringan berbuat taat, berarti dia dengan malaikat, berarti dia dengan Allah. Kalau susah nak berbuat taat, banyak halangannya, banyak rintangannya, berarti dia diganggu oleh iblis, diganggu oleh nafsu yang jahatnya. Dalam surah Al-Qiyamah dikatakan nafsul lawwamah. Dalam bicara nafsu ini, kalau kita masih bicara tentang iblis, setan iblis, kita mesti tahu nafsu kita. Ulama menggaris bawahi bahwa nafsu manusia itu secara umumnya ada 3. Ini untuk mengenal diri ini ya. Kalau dia tidak kenal nafsunya, berarti dia tidak tahu dirinya. Macam mana dia mengurus dirinya? Dalam hidup ini kata ulama, kita perlu mengurus body, badan, jasad. Semua orang tahu. Kita perlu mengurus hati, qalbun. Ramai orang tidak mengurus qalbun karena dia tidak tahu. Kita perlu mengurus nafsu. Sekarang kita bicara nafsu ya. Nafsul lawamah ini mungkin 50% bersama iblis, 50% bersama malaikat. Nanti kalau bulan Ramadan ramai manusia bersama malaikat karena ketua-ketua syaitan itu dibelenggu. Syaitan itu dilumpuhkan. Subhanallah. Sementara orang beriman didukung, disupport oleh Allah, disupport oleh malaikat. Ada lagi disebut dalam surah Yusuf, nafsu yang jahat, nafsul ammarah. Nafsul ammarah ini kata ulama mungkin 24 jam bersama iblis. Ada buku di karang ulama ya, judulnya godaan menjelang sakaratul maut, suluk-beluk tentang sakaratul maut. Waktu orang itu menghadapi sakaratul maut, disitulah kesempatan iblis terakhir untuk menyesatkan orang. Dalam surah Yusuf dikatakan nafsu itu al-ammarah bisu. Kalau tengok maknanya yang merangsang, yang mendorong untuk berbuat jahat. Ini kata ulama, ini temannya setan iblis nih.
Susah tuh ya. Nafsunya nafsu yang jahat berteman dengan musuh yang sangat jahat. Itu maka ramai di antara manusia kadang-kadang nak sholat susah, nak tutup aurat susah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah ya. Nafsu apa? Nafsu al-ammarah bisu'. Juz 13 surah Yusuf ayat 53 halaman 242. Nanti bisa buka Quran, kalau ada tafsir Quran di rumah atau terjemahan, cobalah buka surah Yusuf tentang nafsu ammarah yang ulama mengatakan temannya, partnernya, konconya musuh, berkonco dengan musuh, susahnya ya. Nauzubillah. Nafsu yang baik sudah pernah juga disebut di sini, ada dalam surah Al-Fajr. Ini solusi nih ya, ini jalan keluar. Disebut dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, halaman 594 ayat 27 dan seterusnya. Nafsu apa? Nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah nafsu yang dijaga Allah, yang didukung malaikat, yang dibantu malaikat, yang berteman dengan malaikat. Insya Allah. Kalau dia lalai, cepat dia teringat. Kalau dia diingatkan, diterimanya. Ada orang yang kadang-kadang diingatkan tidak mau dia. Itu nafsu jahat. Apa katanya di sini? Wahai mukmin yang memiliki nafsul mutmainnah, di sini ceritanya dalam konteks cerita orang itu akan meninggal dunia. Dihubungkan dengan suasana orang itu akan meninggal dunia. Rasulullah pernah ditanya sahabat tentang ayat ini. Ya Rasulullah, apa maksud ayat ini? Wahai manusia mukmin yang memiliki nafsul mutmainnah, kembalilah kepada Rabb, kepada Allah. Redha dan diridai, senang dan disenangi. Ditanya oleh sahabat, apa maksudnya ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ayat ini akan didengar, dibaca oleh malaikat, didengar oleh orang yang bertarung dengan maut, yang mau dicabut ruhnya, dihibur di sana, dikasih motivasi. Wahai mukmin yang mempunyai nafsul mutmainnah, kembalilah ke hadirat Allah dengan senang dan disenangi. Subhanallah, disanjung di sana. Subhanallah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kumpulan hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam jannah. Maka dalam ini ada doa Nabi Rasulullah SAW tentang doa nafsul mutmainnah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi ata'ik. Ada juga doa Nabi tentang nafsu secara umum. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Demikian juga doa Nabi tentang qalbu, tentang hati. Semuanya perlu kita urus ya. Qalbun perlu diurus karena itu sumber yang ditarget oleh setan itu qalb. Yang ditarget iblis qalb. Kata ulama, kalau bisa iblis itu mau masuk dalam hati, mau bersarang di sana, mau beristana di sana, mau menetas, beranak, bertelur dalam hatinya. Itu kata ulama. Apalagi kalau orang tuh tidak tahu pintu-pintu kemasukan iblis ke dalam hati. Mungkin besok kita bincang ya. Yang banyak dibincangkan oleh ulama. Ada 10 pintu kemasukan iblis ke dalam hati. Kalau pintu tidak ditutup, sembahyanglah. Sembahyang tidak akan ada kualitasnya, tidak ada mutunya. Berzikirlah. Zikir itu kata ulama keluar balik. Orang yang berzikir yang tidak menutup pintu kemasukan setan iblis ke dalam hatinya, zikirnya keluar balik, tidak masuk ke dalam. Keluar lagi. Melantun keluar. Subhanallah. Pentingnya kita mempelajari seluk-beluk ayat tentang iblis ini. Yang hari ini pertemuan yang ke-12 ini ya, sudah 12 episode tentang
uraian ringkas ayat 60 surah Yasin. Alam a'ad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Mudah-mudahan besok ada kesempatan, kalau panjang umur, sihat badan, kita bicara tentang 10 pintu kemasukan iblis ke dalam hati manusia supaya kita waspada. Mudah-mudahan Allah selalu membantu kita. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa radana ya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi 'ataik ya mujibas sa'ilin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.